Sesungguhnya kami akan menolong Rasul-Rasul Alhamdulillah, kami syukurillah. dan Halo orang-orang semuanya, yang selamat beriman sore. dalam Ketemu kehidupan lagi sama dunia. Elisa. Dan pada Saya hari tampilnya para saksi, hari kiamat. salam ukhuwah buat teman muslim. Tetap semangat, perbanyak doa, amal baik, budi baik. Apalagi kita dalam kondisi gambling. Intinya keep our akidah, keep strong, Yaitu support hari ketika other. permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim. Halo Dan kaum mereka mukmin di mendapat seluruh laknat dunia. dan tempat tinggal Alhamdulillah ya, yang buruk. saat ini aku dalam keadaan sehat walafiat. Selalu itu yang kuucapkan. Meskipun ada keluhan, ada sakit ini itu, tapi aku tetap mengucapkan syukur alhamdulillah. Intinya sore ini aku sedang adem di rumah kreasi. Aku sengaja mengaktifkan Dan mewariskan kitab Taurat lagi. kepada Bani Nanti ada yang Israel. jagain seminggu sekali, Sabtu sama hari Minggu, Sabtu sore sama Minggu seharian mungkin ya. Untuk menjadi petunjuk Sekarang ini dan zamannya peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat. stres tingkat tinggi. Inilah periode akhir dari perjalanan hidup kita, high depression, stres tingkat tinggi. Seperti sabda Nabi Muhammad bahwa yang dikhawatirkan tentang umatnya di akhir zaman, yaitu mengenai penyakit-penyakit akhir zaman. Terus tingkat stres yang tinggi luar biasa. Stres mikirin keadaan sekarang. Seraya memuji Tuhanmu pada Mulai waktu dari petang kebutuhan dan pangan yang pagi. naik, krisis air. Terus di sini perlu saling bahu membahu, saling menasehati, saling mensupport antara each other, antara satu sama lain. Terus apa ya? Ini aku akan menerangkan ini aja ya. Aku sedang bekerja sama sama toko. Hasil dari kreativitas aku kemarin jadinya hijab-hijab kecil nih seperti gini ya. Ini kan yang selembar ini jadi hijab anak-anak nih yang selembar. Ini masih tapi agak panjang nih. Jadinya ini tuh. Jadi diolah jadi begini. Oh, ini agak panjang. Nah, ini modelnya karena selembar-selembar adanya segini. Jadi aku bikin kayak gini nih. Oh, masih sederhana ya, karena seadanya bahan, adanya segini, selembar, ini segini, udah jadinya seperti ini tuh. Yang ini dikreasi pakai ini aja, songket nih, baru seadanya bahan, disyukuri, belum model lain ya, karena adanya kalau model yang umbrella itu harus lebih lebar, jadi kainnya hurut gitu. Kalau kain hurut jangan dibikin umbrella, nggak bisa, dibikin dasar panjang aja. You can see. Intinya ini adalah tempat kreativitas kerja aku ya. Suara aku mulai diisilah untuk apa ya? Dan tidak sama Untuk keindahan, orang aku yang masih buta keindahan. dengan orang Keindahan yang ya. Jadi melihat. kalau ada manekin telanjang, Dan tidak jangan sama telanjang pula telanjang. orang yang beriman Tuh, jadi ini dan manekin mengerjakan kebajikan Ini masih dengan orang-orang yang sama berbuat itu kejahatan. dari sisa rolan. Terus Hanya sedikit rata-rata sekali diolah kebanyakan yang kamu yang ambil pas buat pelajaran. hijab anak-anak. Tapi disyukuri ya. Berarti aku belum dapat buat yang umbrella. Nah, kalau mau bikin umbrella, biasanya aku beli yang meteran kalau ada uang budget lebih. Nah, dan bikin kapelan buat yang umrah itu harus benar-benar budget 200.000 tuh. Rata-rata 200.000-an tuh, sama pull up segini 150, 200, 100. Itu buat yang benar-benar buat korta-korta ya. Tapi kalau ini murni olahan dari sisa rolan. Jadi seperti inilah jadinya ya. Begitu yang 15.000, yang 10.000 selembarnya. Jadi seperti ini 10.000 kainnya. Nih, ongkos jahitnya. Nggak apa-apa, yang penting jatuhnya bagus tuh ya. Mami, terima kasih ya Bunda. Nih. Niscaya aku akan perkenankan bagimu. Karena apa? Kalau lagi duduk-duduk berpikir, Tidak mau menyembahku. Anda boleh akan ngopi masuk neraka jahanam atau minum dalam apapun yang halal. keadaan hina-dina. Nih. Nah, ini kayak gini lah ya intinya. Aku siapin lagi. Tapi yang bikin membuat fresh pikiran adalah murotal. Makanya di sini aku tidak pernah suka bergibah ya. Tidak suka bergibah. Makanya kalau ada yang bilang waktu pulang umroh 2018, kamu ini harus
pindah di Arab Saudi. Karena apa? Aku sama morotalan. Tidak suka begibah. Datang ke sini makanya tuh rempong. Aku akan menyapainnya. Tuh, saudara-saudaraku, kerabatku. Halo, assalamualaikum Bapak Icip. Sudah biasa. Ditunggu uang jajannya. Nah, ini kerabat aku, Pak Ridwan Kamil dari Tante Lucy. Kalau sama aku ngobrolnya jangan kepiting. Ternyata beliau senang bercanda ya. Beliau itu. Padahal kalau aku sama beliau belum bertatap muka ya. Cuma bibi aku selalu nge-share itu kalau acara keluarga tuh di Bandung nge-share-nge-sharein. Ini lagi di rumah Pak Emil katanya begitu. Sekarang udah ngobrol semenjak di YouTube. Ngobrolnya apa? Kepiting tuh, rombongan kepiting. Ada rombongan kepiting. Nih Acep nih. Kayaknya Acep mau lari bayi ke sini. Mau nganterin uang katanya. Ada. Heboh kan ini. Aku mau menyapa ini. Nah, aku dalam naungan beliau ya. Tuh, aku dalam keadaan sehat baik-baik saja. Bapak Katarde, kita adalah Palestinian lover yang menggembakan kemanusiaan. Indonesia sekarang banyak musibah. Di luar negeri ada gempa, masih ada gempa, tapi di Indonesia heboh banget ya kayaknya. Mungkin kalau ada saluran apa? Channel. Intinya aku menyapa beliau ya. Jadi aku di sini dalam naungan beliau. Di sini ada di Indonesia Bapak Menko AHY tuh tersambung, tapi beliau sibuk. Nggak bisa diganggu. AHY itu aman kok. Siapa lagi ya? Oh ya, itu. Aku menyapa Pak Presiden Rusia dah di depan. Karena beliau mualaf ya, mualaf. Semenjak aku mengenal beliau, tuh di sini tuh banyak debu, harus dibersihin. Ini nih. Tuh. Jadi aku nggak mau debuin lagi, kayaknya mau dipindahin ke dalam. Maksudnya nggak mau ini nih, nggak mau ada debunya. Nah tuh ya, jadi intinya saling support satu sama lain. Terutama para mualaf leader ya. Jadi aku sedang menciptakan suasana yang adem ya. Karena apa? Kata apaku. Terakhir dia bilang gini, kamu harus bikin mau kemana? Di sini heboh baik. Padahal istilahnya ya jarang-jarang kesini, tapi sekalinya kesini kenal ini, kenal itu. Heboh jadinya segala ditanya nih, panggil. Pegal. Nongkrong ah. Jadi intinya apa ya? Jadi intinya aku menciptakan tempat buat ngadem. Akhir zaman ini orang-orang mengalami tekanan apa ya? Tekanan darah rendah, itu mah aku. Tekanan fisik, tekanan mental. Luar biasa ya. Jadi intinya ciptakanlah suasana yang membuat Anda nyaman. Jadi bukan hanya sekedar menciptakan ruangan, makanan yang tersedia, tapi aku selalu membarengi dengan suara murotalan ayat-ayat Quran. Biasanya aku bawa speaker, tadi mau bawa speaker, alhamdulillah tuh dari radio ada. Standby ya, aku akan request buat radio channel ini standby murotalan for aku dan yang mendengarkan. Standby ya, kadang-kadang suka nggak ada juga. Begitu aku pingin dengerin morotal lagi nggak lagi off merenya, jadi harusnya standby, apalagi dalam kondisi seperti ini morotalan. Bahkan sebaik-baiknya keadaan di tiap masjid tuh morotalan gitu ya. Intinya disiapin morotal buat menetralisir energi-energi negatif. Intinya gitu ya. Jadi aku juga akan menginformasikan ya, suasana sore ini di Trides alhamdulillah dalam keadaan aman, harus ya. Terus dalam kondisi cerah, tidak terlalu panas. Tuh. Terus apa lagi? Coba kita lihat. Aku
lama-lama. Keluhannya apa pasca operasi itu? Tulang ekor. Tidak bisa duduk lama-lama atau jongkok. Jadi memang harus dibawa apa ya? Kalsium harus dibawa jalan olahraga. Kalsium tulang yang susu sebenarnya. Karena apa? Aku punya gangguan di ginjal, jadi jangan terlalu minum obat kalsium sebelumnya. Ayo kita jelajahi apa? Mari kita jelajahi. Cerdas, taman veteran bukan taman ini mah. Jadi kayak taman dadaha. Suasana kayak gini jadi ingat rumah. Makanya aku selalu apa ya? Dibuat di sini terus. Kemarin di Bobidan tuh. Ini si Guguk kemana ya? Aku kangen sama si Guguk. Kemarin ditanya sama si bapak, katanya di dalam guguknya. Tuh aku tanya tuh, nurun banget. Ini Bobidan tuh. Cuma ada tiang listrik di sini tuh. Tiang listrik kalau hujan agak khawatir juga. Di Bobidan lega enak. Ya, intinya. Nah, kita jalan lah. Tuh, kita olahraga. Dah. Jangan terlalu memikirkan apa ya, hal-hal yang kecil-kecil bikin besar gitu. Hidup udah sulit, apalagi orang-orang yang punya keluhan dengan kesehatan. Dibawa fresh. Karena penyakit bukan akhir dari perjalanan hidup, tapi memang belum waktunya. Belum waktunya apa? Intinya nikmati hidup. Ya, sok. Ini kata apaku. Sepertinya kamu harus mendirikan biro konsultan, berarti tempat orang bertanya, ayo konseling sama aku gitu, konseling apa kesehatan. Sebenarnya udah berjalan sambil apa nongkrong di sekolahan. Ah Budi ikut dong. Belanja. Intinya itu. Ini Bude orang Jawa itu. Bude, si Pade juga sama ini yang punyanya. Si orang Jawa. Bude Seguri, Solo kalau nggak salah. Jadi intinya apa ya? Nikmati hidup. Coba sekarang aku tidak mau ngomongin ini itu ya, karena kita lagi jumping. Sekarang ini kita tidak tahu, sebentar-sebentar gempa, sebentar-sebentar longsor. Yang seperti aku bilang, sekarang ini musim kemarau begini, potensial kebakaran dan potensial gempa dan gempa. Lempengan kemana lagi? Hah? gempa dan gempa itu ya. Jadi kalau Anda melihat ada gempa, karena sekarang periodenya itu musim kemarau itu kemaraunya yang ekstrim. Intinya seperti di akhir zaman ini tidak ada dua musim itu yang memberi kebaikan kepada kita. Intinya kalau musim hujan banjir bandang, kalau musim kemarau luar biasa, tepar kita, dehidrasi. Intinya apa? Allah sedang menguji kita mana yang benar-benar kuat amal ibadahnya, amal solehnya, mana yang benar-benar kuat memegang ketauhidnya. Itu udah mulai lagi. Jadi intinya itulah ya, Allah ingin membedakan mana yang benar-benar tangguh kuat dengan memegang berpegang teguh sama Allah, ya cukup Allah bagiku gitu intinya. Muter-muter yuk. Nah, aku pakai baju belang-belang. Kayaknya aku tambah gemuk ya, karena apa ya, kerjaannya nyemil terus, nyemil sama apa ya. Dulu deh bawa itu. Nah, lagi Morokalo juga aku putar-putar aja ya. Udah dasar ini. Jadi kalau mungkin mau ke sekolah nih, yang suka memakai gamis, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Itu Mami, jadi keseharian tuh pakai Mereka masker. itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi.
maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Setiap hari aku pakai daster, cuma bedanya selalu ya tidak kembang-kembang kayak daster biasa. Sekarang memakai baju tidak bisa. Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa Tidak bukti-bukti bisa, yang nyata, disamaratakan. Misalkan ini nih, gaun berbentuk gaun lah, udah tahu musim kemarau panas apalagi yang terlalu banyak brokatnya, gerah. Jadi ciptakanlah gamis-gamis. Kalau daster you can see misalkan, karena kita muslimah, jadi gamis daster, namanya gamis daster. Intinya dari bahan yang aman, nyaman, aman, otomatis aman. Karena tidak seksi keluar, jadi aman, yang nyaman. Ini yang nyaman ya. kami hanya beriman kepada Biasanya bahan-bahan jersey, cuma di sini mahal, kalau meteran tuh 33.000. Jadi aku selalu kerjasama dengan Lazada, kalau enggak toko jersey yang jadi lebih murah ya, 65.000, 70 biasanya begitu. Kalau jahit bisa 100 lebih, bahkan 150. Terus nanti dikreasiin kayak aku kemarin tuh, ditambahin itu percak-percak di depannya. Sepertinya yang harus kulakukan kerjasama dengan toko-toko jadi atau Lazada, pesen gamis-gamis jersey, nanti aku tambahin embel-embel, berandal-berandal di depan untuk mengurangi menghemat dana. Karena jersey itu kalau lagi ada yang murah masih mending, rata-rata yang mahal yang 30 semeter kali 3 meter. Kalau yang umbrella itu 3 meter kali 30.000, 90.000. Kainnya doang 90.000, ongkos jahitnya belum 150.000, harga jualnya belum. Mau berapa? 185.000 harga jual, terlalu mahal. Itu intinya, aku selalu mikiran ekonomis ke situ. Jadi perlunya kerjasama dengan toko-toko jadi hablum minanas, bagus, saling memajukan satu sama lain, mau UMKM mau pedagang berkah. Itulah tujuan aku mah, seperti itu. Jadi itu ya, hidupku enak, tidak ada saing-saingan, tidak ada. Intinya itulah aku ya, dan yang memang diajarkan Rasulullah, saling menyayangi, saling memajukan satu sama lain. Intinya seperti itu, tidak ada gap-gapan. Aku tidak suka dengan pola pikiran gap-gapan gitu. Semuanya sama rata, intinya kasih sayang, kemajuan untuk semua. Sekarang begini, di aku enak, di sini enak, di sana gempa. Apakah aku enak? Tidak enak. Jujur aja ya, aku tuh tidak enak. Karena kasihan di sana udah gambling. Di Papua ya, kita ikut belasungkawa, turut prihatin. Tapi kita ini lagi benar-benar periode gambling. Seperti yang aku bilang dari awal, dari tahun 2018 sampai ke sini kita periode gambling. Makanya aku dilarang pulang ke Indonesia sebenarnya sama Nabi Muhammad. Jangan pulang ke Indonesia, terus aku mau di Arab tinggal sama siapa? Jadi intinya seperti itu. Sedangkan aku punya amanah dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Ngaji anak sampai dia bisa membaca huruf sambung Quran besar. Karena waktu itu dia masih ikro dan belum paham nyambungin Quran. Sekarang alhamdulillah dia udah jalan sendiri, nyambungin, maksudnya baca di Quran besar. Jadi tanpa paling aku mantau, bener nggak ini panjang pendeknya, dia berhenti di sini, bener, dia udah paham ya, alhamdulillah. Beratnya amanah ya, sampai aku pun harus ke Indonesia, padahal Nabi Muhammad melarang aku balik ke Indonesia. Karena apa? Di sini gambling katanya. Berarti aku disayang ya sama Nabi Muhammad, jangan pulang katanya. Terus suamiku gimana dong di sini? Berarti ada suamiku ya di sini. Jangan-jangan Nabi Muhammad ikut, mungkin bisa jadi karena mengkhawatirkan umat-umat akhir zaman. Seperti yang kulihat maghrib kemarin, adekku baru pulang umroh kan. Aku akan bercerita ya. Adekku tidak dikasih tahu apapun, si Abah juga enggak. Aku menemui adekku kemarin sebelum ke Tasik. Nah aku lihat di sini nih, di pintu kok ada yang berdiri. Ruhaniyah Nabi Muhammad. Intinya kok bisa menyimpulkan itu Ruhaniyah Nabi Muhammad, karena aku udah pernah didatengin gitu. Tapi ini didatenginnya kepulangan umroh adekku. Terus aku bertanya, apa yang kamu lakukan di sana? Aku bertanya sama adekku. Di sini dia udah terkenal baik hati sama keluarga.
keluarga besar ya. Adekku tuh pendiam, kalau nggak ditanya itu ya begitu. Intinya apa yang dilakukannya? Jadi dia itu sholat di raudhah. Nah terus balik lagi, terus dia sepertinya dipanggil lagi ke raudhah, sholat lagi katanya. Itu anakku kemana kata mama tuh? Si AA kemana katanya? Sholat lagi di raudhah, sampai nginep di raudhahnya. Nginep di raudhah tuh Madinah, yang nginep di Madinah. Terus nolongin seorang ibu yang tidak punya ID card, yang tidak memakai, bukan tidak punya, cuma lupa kali ya, kayak gini ID card apa ya, kayak apa ya, pengenal. Jadi adik aku itu